Kasus belum terpecahkan ini bikin gue merinding. Jadi Kamis 12 Desember 1985 di sore hari ada seorang anak kecil cewek berumur 2 tahun yang terlihat berjalan sendirian di parkiran supermarket. Karena nggak ada orang tua yang terlihat menemani, petugas supermarket pun langsung menghampiri anak itu untuk menanyakan di mana orang tuanya. Tapi anehnya ya, anak kecil ini itu punya kayak ekspresi kosong gitu. Dan meskipun dia sendirian, dia nggak nangis sama sekali. Lalu anak kecil itu pun menjawab petugas supermarket dengan berkata, "Ibuku ada di hutan." Dan dia lanjut berjalan-jalan kembali mengabaikan petugas itu. Tapi seremnya, ternyata 2 bulan kemudian di hutan sekitar 50 km dari supermarket itu ada seorang jasad wanita yang ditemukan dengan 17 luka. Dan lebih merindingnya, terlihat ada satu kaos kaki panjang yang berwarna putih terlilit di lehernya. Hai guys, nama gue Gary dan kasus terkenal ini sampai sekarang masih belum terpecahkan. Jadi nanti selain cerita, gue juga akan bagiin beberapa teori dari internet yang mungkin bisa menjelaskan kejadian serem ini. Tapi gue juga penasaran sama pendapat atau teori kalian juga tentang kasus ini. Jadi siapa sih anak kecil ini dan siapa jasad wanita itu? Let's get into the mystery. Liburan keluarga. Untuk mengerti bagaimana anak kecil cewek ini bisa berada di parkiran supermarket itu, kita pertama harus tahu dia tuh siapa dulu. Anak kecil ini bernama Crystal Louise. Dia adalah seorang anak cewek dari seorang ibu berumur 21 tahun yaitu Diana Robertson. Dan pacarnya Mike Rimmer yang berumur 36 tahun. Jadi ceritanya di Kamis pagi hari 12 Desember 1985, sebelum Crystal ditemukan di parkiran sendirian di sore harinya, Crystal, Diana, dan Mike, mereka bertiga berencana untuk berpiknik ke hutan di dekat Tacoma, Washington menggunakan truk pickup merah Mike. Dan karena Mike juga seorang pemburu, Mike juga berencana untuk sekalian mengecek perangkap-perangkapnya yang dia pasang di hutan tersebut. Tapi setidaknya cuma itulah yang Crystal ingat dari hari itu. Karena di sore harinya dia menemukan dirinya sendiri sudah mondar-mandir di parkiran supermarket Kmart yang terletak di Spinnoway, Washington. Diana dan Mike menghilang entah kemana. Dan setelah jawaban membingungkan yang diberikan oleh Crystal ke petugas itu yang mengatakan bahwa ibuku ada di hutan, petugas Kmart itu pun memberitahu polisi yang akhirnya menempatkan Crystal ke rumah sakit dan setelah itu ke rumah asuh sementara. 2 hari setelah itu, ternyata muncullah berita orang hilang untuk Crystal, Diana, dan Mike dari laporan keluarga mereka. Petugas rumah sakit pun mengenali wajah Crystal di berita dan langsung menghubungi keluarga tersebut. Tak lama setelah itu pun nenek Crystal, Louise Conrad, sampai di rumah asuh itu bersama polisi. Dan Crystal yang melihat Louise pun langsung berkata, "Nenek," dan memeluknya. Tapi waktu Crystal ditanya di manakah orang tuanya, dia cuma bisa menjawab jawaban yang sama, yaitu "Mami ada di hutan." Setelah beberapa pertanyaan diajukan oleh polisi pun menilai bahwa Crystal sebagai anak umur 2 tahun, dia belum cukup verbal untuk menjelaskan keadaan. Tapi mengkhawatirkannya, ternyata 4 bulan sebelumnya di area hutan itu juga terdapat kasus pembunuhan brutal. Yang korbannya juga sepasang suami istri, yang pelakunya saat itu masih belum tertangkap. Sebenarnya pertama, polisi tidak mengaitkan kasus itu dengan kasus hilangnya Diana dan Mike. Tapi setelah pencarian di hutan itu yang memakan waktu puluhan hari, 2 bulan setelah itu, polisi tidak bisa memungkiri bahwa kasus ini mungkin berkaitan dengan pembunuhan brutal itu. Karena di Februari 18, 1986, apa yang polisi temukan di hutan itu membuat bulu kuduk mereka merinding. "I love you, Diana." Itulah tulisan yang ada di kertas dalam amplop yang ditaruh di dashboard truk pickup Mike, yang akhirnya setelah 2 bulan pencarian ditemukan oleh polisi sekitar 5 km ke selatan dari tempat piknik tujuan mereka. Dan di samping truk pickup merah itu berbaringlah jasad seorang wanita di antara salju, yang ternyata adalah Diana Robertson, ibu dari Crystal. Ngerinya, badannya terlihat sudah membusuk sebagian, telanjang dari pinggang ke atas, juga dengan 17 luka tusukan di badannya.
Dan juga satu barang aneh yang menghubungkan kasus ini dengan kasus pembunuhan brutal di hutan itu sebelumnya, yaitu sebuah satu kaos kaki putih panjang yang terlilit di lehernya. Ternyata di kasus brutal sebelumnya, dari sepasang suami istri yang menjadi korban di hutan itu, di leher istrinya selain luka yang mirip juga terlilit satu kaos kaki putih panjang yang sama. Temuan yang pada waktu itu mengejutkan para detektif karena dua kaos kaki itu terlihat sangat mirip dan mungkin adalah dari sepasang yang sama. Tapi perbedaan menariknya di sini, jasad pria dari kasus sebelumnya itu ditemukan dengan luka tembakan pistol di kepala dengan peluru berkaliber 0,22. Tapi di kasus ini, jasad Mike, pacar Diana, tidak ditemukan. Dan menariknya, Mike itu juga dikenal oleh kerabat-kerabatnya selalu membawa pistol berukuran kaliber 0,22. Dan dari situlah muncul dua teori untuk kejadian ini. Teori pertama, Mike Rimmer. Tentu aja dengan tidak ditemukannya badan Mike dan dari beberapa petunjuk yang ada, Mike Rimmer menjadi tersangka besar dari bukan hanya kasus ini, tapi juga dari kasus pembunuhan brutal sebelumnya di hutan itu. Dengan latar belakang seorang pemburu, Mike dikenal sudah paham dan sering mondar-mandir di area hutan itu. Dan di kasus sebelumnya, korban suami istri tersebut mempunyai luka dari tembakan pistol berukuran 0,22. Dan kebetulan juga Mike mempunyai pistol berukuran sama. Gak cuma itu aja, ternyata hubungan Mike dan Diana juga dikenal kurang baik. Diceritakan bahwa Mike sering terbawa emosi dan melakukan KDR ke Diana. Bahkan 2 bulan sebelum liburan keluarga itu, Diana juga udah berhasil mempunyai surat legal yang tidak mengizinkan Mike untuk bertemu dengan Diana. Tapi di hari itu, entah kenapa mereka memutuskan untuk pergi bersama lagi. Dan entah apa yang terus terjadi, tapi tulisan surat I love you Diana yang ada di truk merah itu dianggap sebagai tulisan permintaan maaf dan pamitnya setelah dia melakukan aksi keji tersebut. Gaya tulisannya juga diidentifikasi cukup mirip dengan tulisan surat Mike yang lain. Dan ternyata ada saksi lain yang juga mengatakan bahwa mereka melihat truk merah Mike ada di parkiran Kmart yang dimana kristal anaknya diturunkan di sekitar jam 4 atau 5 sore. Jadi diperkirakan bahwa sebelum aksi keji itu terjadi, Mike menurunkan kristal di Kmart tersebut yang berjarak sekitar 45 menit dari tempat kejadian. Lalu dia kembali untuk menyelesaikan aksinya, dimana setelah itu dia kabur menghilang. Setidaknya itulah teori utama yang disetujui oleh masyarakat selama 26 tahun. Sampai ada suatu penemuan di 2011 di hutan itu, dimana seorang jasad pria ditemukan. Teori kedua, si maniak kaos kaki. Jadi plot twistnya di sini. Di tahun 2011 ada seorang pendaki gunung yang nemuin jasad seorang pria di hutan itu, yang letaknya sekitar 16 km dari lokasi jasadnya Diana, yang udah berwujud tengkorak dengan pakaian dan juga sepatu kulit gitu. Tapi dari laporan lab, bentuk gigi tengkorak itu cocok dengan dental recordnya Mike Rimmer. Dan jasadnya juga udah dikelilingi akar-akar, yang menandakan bahwa kemungkinan besar waktu kematiannya itu sama dengan Diana. Dan menariknya, dilaporkan juga ada lubang di samping tengkoraknya, yang menandakan mungkin Mike juga menjadi korban suatu serangan. Karena lubang itu sehabis diteliti, ternyata bukanlah lubang karena luka tembakan. Dan tambah anehnya, pistol Mike juga tidak ditemukan. Jadi teorinya di sini adalah Mike dan Diana merupakan korban ketiga dan keempat si maniak kaos kaki, sang pembunuh suami istri di hutan itu sebelumnya, yang suka menandai korbannya dengan kaos kaki. Dan surat I love you Diana yang ditinggalkan itu adalah taktik si maniak untuk mengecoh polisi agar mereka menyimpulkan bahwa Mike lah tersangka utamanya, sehingga pelaku sesungguhnya bisa punya waktu untuk melarikan diri sampai sekarang ini.
Karena ternyata setelah penyelidikan lab FBI, gaya tulisan di surat itu dan gaya tulisan Mike tidak terlalu cocok 100%. Tapi tetap aja ini yang bikin gue merinding. Karena apapun teorinya, Crystal, anak Diana, di hari kejadian itu, dia tuh sebenarnya menghabiskan waktu sekitar 45 menit di mobil berdua bersama dengan pembunuh ibunya saat pelaku mengantar Crystal ke parkiran Kmart itu. Tapi sayangnya sampai sekarang ini Crystal masih tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Entah gara-gara trauma atau memang ingatan anak kecilnya. Dan kasus ini pun sampai sekarang dinilai oleh polisi sebagai kasus belum terpecahkan. Sedangkan si maniak kaos kaki mungkin masih di luar sana. Jadi lu lebih percaya teori yang mana? Teorinya Mike atau teorinya si maniak kaos kaki? Atau jangan-jangan lu punya teori sendiri? Tulis di komen and I'll see you next time.